Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian, gimana kabarnya? Ya, ketemu lagi dengan Kak Bayu. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang barisan dan deret. Ya, kita akan membahas barisan dan deret 2, yaitu tentang barisan dan deret geometri. Nah, itu isinya ya. Yang akan kita bahas barisan geometri, pengertian dan rumus, juga deret geometri, pengertian dan rumusnya, serta ada pernak-pernik uniknya gitu ya, sebagai tambahan aja sih yang bagian ketiga itu ya. Kita mulai dari pengertian barisan geometri beserta rumus-rumusnya. Apa sih barisan geometri itu? Barisan geometri adalah susunan bilangan yang anggota atau sukunya itu berubah dengan cara dikali atau dibagi bilangan yang tetap atau bilangan yang sama gitu ya. Dalam pengertian lain, dia adalah susunan bilangan yang rasio antara dua suku yang berdekatannya selalu tetap atau sama ya. Nah, ingat yang disebut rasio itu adalah suku tertentu dibagi dengan suku sebelumnya gitu ya. Kita bisa lihat contoh di sini. Ada barisan 1, 3, 9, 2, 7, 8, 1, 2, 4, 3, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, suku yang kedua adalah suku pertama dikali 3. Suku yang ketiga, suku yang kedua dikali 3, berikutnya dikali 3 lagi, dikali 3 lagi. Nah, maka itu adalah barisan geometri dengan rasio 3. Nah, sementara yang di sini ada contoh kedua, anggota atau suku-suku barisannya 80, 40, 20, 10, 5, dan seterusnya. Ya, tampaknya ya, suku yang kedua itu adalah suku pertama dibagi dengan 2. Berikutnya suku ketiga, suku kedua dibagi 2, dan seterusnya. Nah, dibagi 2 itu kan sama aja dengan dikali setengah. Nah, dalam pengertian rasio itu adalah faktor pengali gitu ya sebenarnya. Atau untuk mendapatkan rasio adalah dua suku yang berdekatan kita bagi, tapi ingat aturannya, suku tertentu dibagi dengan suku sebelumnya. Jangan sampai salah ya, jangan terbalik. Oke? Nah, rumus-rumusnya apa aja? Ya bisa kita lihat di sini. Dari sisi polanya, ya kalau kita susun barisan geometri itu, maka anggota-anggotanya adalah seperti ini. Suku pertama selalu ya, suku pertama itu notasinya A. Kemudian suku berikutnya kalikan suku pertama dengan R, dapatlah AR. Suku berikutnya AR dikali R lagi, jadi AR kali R, jadi AR kuadrat. Terus AR pangkat 3, AR pangkat 4. Nah, suku ke N-nya itu adalah AR pangkat N-1. Ingat baik-baik, suku pertamanya tidak ada faktor pengali R. Ya. Nah, kemudian rasio itu didapatkan dengan membagi suku tertentu. Nah, ini kan kalau kita bahasakan UN per UN-1 itu artinya suku tertentu dibagi dengan suku sebelumnya. Jadi bisa aja misalnya di sini kalau kakak tuliskan begini ya. Nah, R itu adalah suku kedua dibagi suku pertama boleh. Lalu suku ketiga dibagi suku kedua juga boleh dan seterusnya. Ya. Nah, bisa juga suku kalau agak jauhan ya 10 dibagi suku 9. Begitu ya. Nah, bagaimana kalau pembaginya agak jauh? Misalnya begini, suku 9 dibagi suku 6. U9 bagi U6. Nah, hasilnya apa? Kita lihat aja selisih indeksnya nih. Kan 3, maka di sini adalah R pangkat 3 gitu ya. Nah, sebenarnya U9 per U8 itu R, U8 per U7 R, nah U7 per U6 R. Jadi R kali R kali R, R pangkat 3 gitu ya kalau agak jauh indeksnya. Nah, kemudian rumus umum suku ke N-nya itu adalah A kali R pangkat N-1. Ingat ya, kenapa kok dikurangi 1? Karena memang pas suku pertamanya itu tidak ada faktor R-nya. Baru muncul di yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Berkurang 1 ya. Kalau 2, kalau suku kedua kan AR pangkat 1.
Suku ketiga AR pangkat 2. Suku ke-10 AR pangkat 9. Dan seterusnya. Nah, kemudian suku tengahnya itu adalah suku tengah dikuadratkan sama dengan suku awal dikali suku akhir. Jadi kalau kita misalnya punya 3 suku membentuk barisan geometri, maka suku tengah dikuadratkan sama dengan suku pertama dikali suku ketiga. Kalau dia 3 ya, suku 2 kuadrat sama dengan suku pertama dikali suku ketiga. Nggak harus selalu 3. 5 juga boleh, asal ganjil. Berarti yang tengah kuadrat sama dengan yang awal kali suku yang akhir. Itu kira-kira ya. Nah, bisa kita lihat contoh soalnya seperti apa. Nah, ini dia ya. Nah, kakak tuliskan soalnya 2A-1. Ini 2A-1 lalu A plus 4. Nah, kemudian suku ketiganya adalah A plus 10. Nah, soalnya bilang di situ, dia merupakan 3 suku berurutan suatu barisan geometri. Yang ditanyakan adalah A-nya. Bisa pakai R begini ya. Misalnya mau pakai yang ini juga bisa gini. R-nya, ini ingat ya, ini kalau dibagi ke sini, itu R. Iya kan? Ini juga kalau dibagi ke sini juga R. Jadi R itu adalah suku kedua dibagi suku pertama. Jadi A plus 4 per 2A-1. Nah, bisa juga suku ketiga dibagi suku kedua. A plus 10 dibagi A plus 4. Nah, atau mungkin bentuk yang kedua begini kan, ada tuh. Ya, rumus yang tadi tuh yang terakhir, gini rumusnya. Suku tengah kuadrat, suku awal kali suku akhir. Atau kalau kita pakai suku tengah yang mana? Yang ini. Jadi boleh juga gini langsung A tambah 4 kuadrat sama dengan suku awalnya ini 2A min 1. Nah, suku terakhirnya A ditambah 10. Sebenarnya asalnya dari sini juga. Ini kalau kita kalikan silang, tuh kan ya. A plus 4 kali A plus 4 kan jadi A plus 4 kuadrat. Ya, yang ini kalau dikalikan ke sini, ya ini jadinya. Nah, sebenarnya langkah ini adalah selangkah lebih cepat dibanding ini. Yes. Mengerjakan seluruhnya sama aja ya pada prinsipnya. Kedua-duanya sama. Kan akhirnya kalau dikali silang, jadi begini juga. Oke ya. Mau yang ini boleh atau yang itu juga boleh, terserah. Ini aja kita uraikan ya. Tapi di sebelah sini aja. Jadinya A kuadrat, takutnya nggak cukup ini ya. A kuadrat ditambah berapa nih? 8A ditambah 4 kuadrat itu 16. Nah, kalau ini kita kalikan 2A kali A, 2A kuadrat, 2A kali 10, 20A. Nah, ini dikurangi 1A, 20A kurangi A, jadi 19 ya. Nah, lalu min 1 dikali plus 10, jadi min 10. Nah, ini dipindahkan aja semuanya ke kanan, biar A kuadratnya masih positif. Ini dikurang ini kan jadi A kuadrat. Yang ini jadinya 19A dikurangi 8A jadi 11A. Nah, yang ini pindah kemari jadi min 26 ya, betul ya? Min 10, min 16. Hasilnya sama dengan 0, atau 0-nya dipindahkan ke sini juga boleh ya. Sama aja. Jadi kalau kita faktorkan, nah ini kan jadinya beginilah dulu ya. Dikalikan min 26. 26 kemungkinannya nggak banyak, cuma 26 kali 1 kayaknya nggak mungkin ya kalau dijumlahkan jadi 11, bisa juga 13 sama 2. Karena dia positif, tentu ini plus 13. Ya kan? Nah, kemudian yang ininya yang ke belakangnya apa nih? Supaya jadi ini min 2 ya. Plus 13 kali min 2, min 26. 13 dikurang 2 plus 11. Begitu ya. Kita dapat nanti A-nya adalah min 13. Bisa juga A-nya 2. Tapi kayaknya yang ada di situ, ya, yang
Nah, 2. Contoh soal berikutnya bisa kita perhatikan di sini ya. Itu ada perkalian 4 suku. U2, kakak tulis aja ya. U2 dikali U4 dikali U7 dikali U11. Itu hasilnya sama dengan 256. Nah, ini agak-agak mirip nih kayak waktu kita belajar barisan aritmetik ya. Nah, nanti bedanya tentu saja di model persamaannya ya. Nah, kalau kita ketemu bentuk begini, ini ada 4 variabel kalau kita biarkan ya. U2, U4, U7, U11. Nah, kita ganti ke bentuk umumnya. Ingat ya, rumus umumnya kan UN itu adalah A kali R pangkat N-1. Sebenarnya gampang kok mengingatnya ya. Kalau 2 ya kurangi aja 1 untuk jadi pangkat R-nya. Jadi kalau U2 AR pangkat 1 atau AR saja. Kalau 4 ya kurangi 1, 3. Jadi AR pangkat 3, AR pangkat 6, AR pangkat 10. Nah, pertanyaannya ingat nanti ya, yang ditanyakan adalah U5. Apa tuh U5? AR pangkat U5. U6 ya, AR pangkat 5. Nah, dari sini nanti kita akan peroleh bentuk AR pangkat 5 gitu ya. Kalau dikalikan A kali A kali A kali A tentu jadi A pangkat 4. Nah, sementara R-nya kalau dikalikan pangkatnya dijumlah. Ini 1 tambah 3, 4. Tambah 6, 10, tambah 10, 20. Ini jadinya 2 pangkat 56, 16 kuadrat ya. Ini kalau kita kalau kita keluarkan dengan aturan atau sifat eksponen jadinya begini. AR pangkat sekian, ini keluarnya pangkat 4. Nah, tentu saja di sini pangkat 5 gitu ya, karena 5 kali 4 kan jadi 20. Nah, ini kita ubah juga jadi pangkat 4. 256 itu ya boleh kalau diingat ya. Kalau pangkat berapa ingatnya ya? 2 pangkat 6, 64. Pangkat 7, 128. Pangkat 8. Gitu ya berarti. Ya, tentu kalau mau jadi pangkat 4, atau bisa juga begini ya. Kalau jadi pangkat 4 tentu begini ya. Nah, 2 pangkat 2. Nah, gitu. Pangkat 4. Nah, ini seolah-olah pangkatnya bisa kita hilangkan aja nih. Gitu, karena pangkatnya udah sama ya. Maka AR pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 2. Nah, AR pangkat 5 itulah yang ditanyakan U6. 2 pangkat 2, 4. Nah, hasilnya adalah yang mana 4? Nah, yang C ya. Oke, selanjutnya silakan kakak pengajarnya untuk membahas lebih lanjut dan lebih dalam. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya ya. Nah, kali ini kita akan membahas deret geometri, pengertian dan rumusnya. Pasti sahabat sekalian sudah paham lah ya, apa itu deret. Ya tinggal dijumlahkan aja suku-suku dari barisannya. Ya, kalau dia deret geometri, ya tentu saja merupakan penjumlahan dari suku-suku barisan geometri. Tandanya tinggal kasih plus gitu, atau minus juga boleh. Karena sebenarnya minus itu adalah tambah, kurang itu sebenarnya tambah dari minus. Nah, kalau bentuknya gini 2 ditambah 6 tambah 8, lihat aja rasionya ya. 6 dibagi 2, 18 bagi 6, 54 bagi 18 itu kan 3. Jadi rasionya 3. Ini deret geometri yang rasionya 3. Nah, sementara ini kalau kita bagi 16 bagi 3, 2,5, 8 dibagi 16,5, 4 dibagi 8,5, maka ini adalah deret geometri yang berasio setengah gitu ya. Rumus-rumusnya seperti apa? Nah, polanya kita lihat yang namanya SN itu ingat ya, jumlah dari suku pertama sampai suku ke N. Atau istilah lainnya jumlah N suku pertama atau jumlah sampai suku ke N. Nah, gitu boleh itu ya.
Jadi SN itu ya U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 dan seterusnya sampai tambah UN-1 tambah lagi UN. Nah, itu SN. Nah, kalau kita berhenti sampai UN-1 ya namanya SN-1. Sehingga dari sini kita dapatkan UN itu adalah SN dikurangi SN-1. Ini berlaku untuk semua barisan atau deret begitu ya. Bentuknya begini. Aritmatik gini, barisan dan deret bilangan juga seperti itu. Nah, kemudian jumlahnya gimana? Jumlahnya di sini SN sama dengan A kali R pangkat N. Nah, ini bedakan ya sama UN ya. Kalau UN N-1. Kalau dia A kali R pangkat N, hasilnya dikurangi 1. Begitu ya, dibagi R-1. Nah, ini dipakai. Sebenarnya sih nggak mutlak harus untuk R yang lebih dari 1. Ini untuk menghindari penghitungan dalam tanda negatif aja ya. Jadi kalau R-nya lebih dari 1, ya R-nya ditulis duluan. Sementara kalau R-nya kurang dari 1, ya R-nya ditulis belakang. Jadi A kali dalam kurung 1 min A dikali dalam kurung 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, sebenarnya datang dari mana sih rumus ini? Nah, kakak bisa tulis di sini nih ya. Nah, kakak tulis SN-nya dulu. SN itu kan A dalam bentuk umumnya ya. Ditambah AR. Ditambah AR kuadrat dan seterusnya aja ya. Nah, sampai A kali R pangkat N-1. Itu SN. Nah, kalau semua ini kita kali R, semuanya kita kali dengan R, kita akan dapat gini. R dikali SN. Yang ini jadi apa? AR. Tulisnya di sini aja deh ya, AR. Nah, yang ini tentu jadi AA. Yang ini kalau dikalikan R jadi AR pangkat 2. Nah, terus aja deh gitu. Di sini kan ada AR pangkat N-2 ya. Kalau kita kalikan R tentu jadinya A kali R pangkat N-1. Nah, sementara yang ini nih, kalau dikali R lagi, tentu jadinya apa? A kali R pangkat N, gitu ya. Min 1 kali R kan tambah. N-1 ditambah 1 jadi N saja. Ini dia. Lalu kita kurangi. Nah, ini kita kurang. Ini habis nih. Habis. Kalau dikurang habis. Ini juga. Nah, gitu ya. Jadi hasilnya adalah SN dikurangi R kali SN. Sama dengan A dikurangi AR pangkat N. Kalau kita keluarkan SN-nya ini, kan SN dikali 1 min R. Nah, yang di sini yang dikeluarkan A-nya. Ya, 1 min R pangkat N. Nah, dapatlah SN-nya. Sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Gitu. Nah, kok yang ini ada 2? Nah, tinggal dikali aja. Untuk mendapatkan bentuk lainnya nih kali min 1 per min 1. Ya, nanti hasilnya jadi A. Nah, min 1-nya nggak dikali A. Min 1-nya dikali ke dalam kurung itu. Ini kan jadi min 1 kali 1 min 1. Ini jadi plus. Jadi bentuknya begini. Nah, kita balik ya. Ini jadi R pangkat N min 1. Yang bawahnya jadi min 1 tambah R. Atau R min 1. Nah, begitulah dapatnya 2 rumus ini. Gitu ya. Nah, agar lebih jelasnya ya, kita akan bahas contoh soal berikut. Ini ya. Nah, ini kita akan pakai yang mana ini ya? Kita punya rumus umum SN. Nah, SN-nya diketahui 3 kali 2 pangkat N min 3. Nah, yang ditanyakan adalah suku kelima. Nah, suku kelima. U5. Nah, pakai hubungan apa ya? Hubungan U dengan SN, UN dengan SN itu ya. Di rumus sebelumnya kakak tulis lah ya kalau belum ingat. Nah, ini kan UN itu sama dengan SN yang semua
Nah, dikurangi dengan S sebelumnya, Sn-1. Nah, jadi kalau ditanyakan U5, ya kita mulai dari S5 gitu ya. U5 S5, kalau U7 ya S7. Nah, U5 itu sama dengan S5 dikurangi berapa? Ya, S sebelumnya, S4. Gitu. Ya, paling hitung ininya sedikit ya, sedikit panjang ini ya. Nah, kita hitung nih. S5-nya ya 3 kali 2 pangkat 5. Nah, dikurangi 3. Nah, lalu dikurangi S4-nya 3 dikali 2 pangkat 4 dikurangi 3. Ya, hasilnya adalah 3 dikali 32. Kurangi 3 atau langsung ya, tulis aja lah ya. Kalau dihapus hitam nanti ya. Susah ngapusnya ya. Ini dikurangi 3 dikurangi 3 kali 2 pangkat 4. Itu adalah 16 kurangi 3. Nah, ini bisa dihapus saja dulu lah yang ini nih ya. Min 3 dikurangi min 3. Hapus. Yang tersisa ini 96. Nah, dikurangi yang ini 48. Jadi hasilnya adalah 48. Suku ke-5-nya dari barisan yang mempunyai bentuk umum Sn-nya seperti ini adalah 48. Yang D. Ya, kita lanjutkan ke contoh berikutnya ya. Nah, ini juga deret geometri, diketahui S10-nya itu 24. S10 sama dengan 24. Nah, lalu ada U1. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5. Sama dengan 6U1. 6U1 per U6. Nah, yang ditanyakan adalah S5-nya. Seperti apa? Nah, kita ganti dulu nih. Kalau ini ntar dulu dah ya, kita tunggu apa yang terjadi kalau U-nya kita ganti dengan bentuk umumnya. U1 A, U2 AR, AR kuadrat, AR pangkat 3 sampai AR pangkat 4. Sama dengan 6, ini ganti aja A ya. U6-nya apa? AR pangkat 5 gitu ya. Nah, ini bisa kita coret yang ini A-nya. Nah, lalu ini kalikan ke sana. Ya. R pangkat 5 dikali semua dengan, atau kita kalikan semua sebenarnya dengan R pangkat 5. Kali silang itu kan artinya begitu ya. Kali semua sisi kiri, ruas kanan kita kali dengan penyebut. Sehingga kita dapatkan A kali R pangkat 5 ya. Jadi AR pangkat 5. Yang ini tentu AR pangkat 6. Ini AR pangkat 7. Yang ini AR pangkat 8. Nah, yang ini AR pangkat 9. Hasilnya 6. Nah, lihat baik-baik. Di sini nih masih ada ya sebenarnya kalau kita urutkan dari 1. Ini kan begini berarti ya. Nah, ini bisa kita tuliskan. Yang ini nih ya. Bisa begini nih. Kakak tulis gini aja. A tambah AR dan seterusnya sampai. Nah, tambah AR pangkat 4. Ya, lalu dilanjutkan ini nih. Nah, gitu ya. AR pangkat 5, AR pangkat 6, dan seterusnya sampai AR pangkat 9. Itu hasilnya berapa gitu ya. Nah, hasilnya 6 ya? Enggak ya. Hasilnya enggak 6. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Lihat, di sini dari 1. Ingat, A itu U1. U1, U2, nah sampai U berapa nih? U9. Enggak ya. Kalau pangkatnya 9 berarti U10. Jadi ini adalah, nih kalau kita bikin semua, ini adalah S10. Nah, ini kalau dibikin begini nih. Ini sampai sini,
Gitu. Apa tuh? Dari 1, 2, 3. Nah, kalau pangkatnya 4, ingat ya kalau pangkatnya 4 berarti U5. Jadi, ya kalau lebih enaknya sih kalau sahabat sekalian tulis lengkap, nanti kelihatan sukunya berapa. Tapi bisa dilihat kan, kalau AR pangkat 4 berarti U5. Maka ini adalah S5. Ah, itu yang ditanya. Ya. Nah, kalau yang ini semua, di mana enaknya ya? Di sini aja juga nggak apa-apa ya. Atau di sini nih. Ini semua sampai sini. Nah, dari A, U1, U2, kalau AR pangkat 9, U10. Ini namanya S10. Ini S10. Begitu ya. Jadi S10-nya berapa? Ini 24. Nah, taruh di sini 24. Nah, yang ditanya kan yang ini ya. Pertanyaannya kan, pertanyaan nih. Yang ini tahu ya. Ini adalah dari sini sampai sini. Ini dia. Ya, AR pangkat 5 tuh sampai AR pangkat 9, 6. Nah, jadi S pangkat 5-nya berapa? 24 dikurangi, ya bisa lah ya. Atau berapa tambah 6 jadi 24 ya. Jadi S5-nya sama dengan 18. 26, 24 dikurangi 6. Itu ya. Adakah? Ada yang E. Oke, nah bagian terakhir nih yang kakak sebut pernak-pernik unik pada barisan dan deret geometri. Nah sebenarnya sih ini yang namanya pernak-pernik ya untuk sekedar memperindah aksesoris gitu ya, nah, atau untuk memperkaya khazanah. Ya, jangan diartikan, wah nambah lagi kak ngafalin ya. Enggak ya, kalau nggak mau dipakai juga nggak apa-apa. Apa sih pernak-pernik uniknya? Nah, ini bisa kita lihat di sini nih. Gitu ya. Ini kayak di barisan dan deret aritmetik ya. Nah, kalau UN di geometri itu bentuknya seperti ini, bentuk umumnya ya. Kalau nanti udah jadi, misalnya gini, 2 kali gitu kan ya, 3 pangkat 2N min 1, misalnya begitu misalnya. Jadi kakak tulis aja bentuk umumnya begini. Kok ribet amat? Nanti lihat kalau ke soal pasti lebih simpel. Jadi kalau ada UN sama dengan P kali Q pangkat XN plus Y. Nah, untuk mendapatkan A-nya, ya tinggal ganti aja N-nya dengan 1, karena A itu adalah U1. Ya, jadi P kali Q pangkat X plus Y. Gitu ya. Sebenarnya nyari A nggak masalah nih. Yang agak masalah kalau kita pengen nyari R-nya, rasionya. Gimana cara nyari rasionya? Kalau bentuknya kayak gini, ya rasionya itu adalah bilangan pokoknya dipangkatkan dengan koefisien N-nya gitu. Jadi bilangan P-nya nggak usah ikutan, karena kan yang punya pangkat Q bukan P. Jadi Q dipangkatkan X, itu rasionya. Ingat bilangan pokok dipangkatkan koefisien N. Ya. Nah, sementara kalau dia dalam bentuk Sn, nah bentuknya seperti ini Sn. P kali Q pangkat XN plus Y dikurangi M gitu ya, lengkapnya begitu. Nah, untuk nyari A ya ganti aja N-nya dengan 1. Simple sebenarnya ya, tinggal ganti N-nya 1. Jadi P kali Q pangkat X plus Y kurangi M. Nah, sebenarnya nyari A nggak ribet sih ya, tinggal ganti N-nya 1. Yang ribet tuh nyari R-nya. Tapi dengan pernak-pernik ini, pernak-pernik unik ini ya, nyari R-nya jadi mudah. Karena R-nya itu adalah bilangan pokok Q dipangkatkan koefisien N. Begitu ya. Nah, simpel agak mirip nih sama ini. Jadi bilangan pokok dipangkatkan koefisien N. Nah, untuk contoh soalnya kita ambil dari soal sebelumnya yang pernah kita kerjakan. Nah, begini soalnya. Tapi kita pakai pernak-pernik tadi. Nah, di sebelumnya kan udah nih kita bahas ya. Untuk mencari U5 gimana caranya? Ya, S5 gitu dikurangi S4. Nah, cuma kan nanti mangkatin tuh jadi masalah ya. Kalau dia pangkatnya N-nya agak besar kan agak jadi masalah. Oke, sekarang kita pakai metode pernak-pernik tadi. Nah, di sini kita punya Sn sama dengan 3 dikali 2 pangkat
Nah, N-nya kakak tambahin koefisiennya gitu ya. Nah, gitu. Ya, dikurangi 3. A-nya gimana A-nya? A-nya ya ganti aja N-nya dengan 1. A itu kan S1 gitu ya. Jadi hasilnya 3 kali 2 pangkat 1 kali 1 ya 1 dikurangi 3. Ini 6 kurangi 3. Jadi 3. Nah, lalu R-nya yang mana? Nah, R-nya ingat ya tadi rumusnya. Balik dikit ya. Nah, gitu ya. Bilangan pokoknya, lihat bilangan pokoknya bukan 3 tapi 2. Ya, 2 dipangkatkan koefisien N. Nah, ini Q pangkat X. Jadi kalau di soal ini, nah inilah nanti yang berperan nih. Nah, sebagai R-nya. Jadi bilangan pokok dipangkatkan koefisien N-nya. 1. Jadi hasilnya 2. Begitu. Nah, yang ditanyakan adalah, nah kembali ke soal, yang ditanyakan U5. Jadi U5 apa? A kali R pangkat 5 kurang 1, 4. Nah, tinggal dimasukkan aja. Ya. Apa nih yang kita masukkan ya? Jadi A-nya 3 ya. 3 dikali R-nya 2. Jadi 2 pangkat 4. Gitu. Hasilnya 3 dikali, ini berapa? 16. Nah, 48. Sama kayak tadi sebenarnya, tapi dari sisi hitungan sedikit lebih sederhana. Pakai pernak-pernik ya. Jawabannya adalah 48. Oke, sahabat semuanya, demikian tadi ya. Sudah kita bahas materi barisan dan deret bagian kedua tentang apa? Barisan dan deret geometri. Mudah-mudahan penjelasan kakak lewat video dan penjelasan kakak pengajar yang hebat-hebat semua bisa membuat sahabat sekalian tercerahkan, begitu ya kira-kira ya, memahami materi dengan baik ya. Nah, itu harapan kami semua. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.